Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakumullah. Kemarin kita membahas tentang kriteria orang-orang bertakwa yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian diakhiri wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka betul-betul yakin. Mari kita sudah bahas perbedaan iman dan yakin. Iman itu mempercayai, yakin itu mempercayai dengan seolah-olah sudah melihatnya atau mengalaminya. Itu yakin. Maka ketika Al-Quran mengatakan wabil akhirati hum yuqinun, terhadap akhirat itu orang-orang bertakwa seolah-olah hadir di depannya surga dan neraka. Ketika surga yang ada dalam pandangannya, maka dia semangat. Ketika neraka yang kemudian lewat di depannya, dia hati-hati dan takut. Nah, jemaah rahmatullah, tentu saja Al-Quran memberikan keseimbangan. Bagaimana yang kita hidup di dunia ini diajak untuk mengingat episode kehidupan selanjutnya, kematian, alam kubur, alam barzakh, kemudian kiamat, yaumul mizan, sampai nanti surga dan neraka. Makanya doa yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Memang harus dua-duanya kita minta, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jemaah rahmatullah, memang sangat penting kita membandingkan nilai dunia dengan nilai ukhrawi atau akhirat, sehingga kita tidak tertipu, terperdaya dengan kehidupan dunia ini, bahwa ini adalah kehidupan yang menjadi bekalan kita, perjuangan kita untuk mencari bekalan akhirat, sehingga tidak akan kita sia-siakan sedikit pun kesempatan itu. Ada sedikit waktu kesempatan untuk meraih bekal akhirat, pasti akan dilakukan. Nah, ini sangat banyak ayat-ayat Quran yang mengajak kita untuk mengkaitkan kehidupan duniawi ini dengan akhirat. Apakah dengan memperbandingkan satu hari di akhirat itu, ya, seolah-olah khamsina alfasana, 50.000 tahun waktu di dunia. Kita nggak bisa hitung, 50.000 tahun, ada nggak usia manusia itu? Khamsina alfasana, 50.000 tahun yang hidup di dunia, nggak ada. Dan itu senilai dengan satu hari di akhirat. Jadi nggak ada istilah kia masuk neraka paling berapa hari, sebentar, nanti kan kalau sudah punya syahadat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti mendapatkan syafaat, diangkat untuk masuk ke dalam surga. Nggak ada. Itu hanya halusinasi, ilustrasi, ya, bukan ilustrasi, ya. Gambaran orang-orang Bani Israil yang menggampang-gampangkan kehidupan akhirat. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kita nggak apa-apa berbuat dosa, membunuh Nabi juga nggak apa-apa. Paling nanti lan tamassana an-nar, kita tidak akan disentuh oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali beberapa hari saja. Nah, kalau ada sikap meremehkan kehidupan akhirat, persis seperti kelakuan Bani Israil yang kemudian dihukum oleh Allah semenjak di dunia, wajahnya dirubah jadi kera dan batu. Nah, jemaah Allah, ada satu ayat yang menggambarkan perbandingan kehidupan dunia dan akhirat, yaitu di surat Yunus ayat yang ke-45.
Surat ke-10 ayat 45. Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika mereka itu digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ini setelah episode sebelumnya ya sudah melewati alam kubur, alam barzakh, kemudian dibangkitkan, ditimbang, dibagikan kitabnya, kemudian dikumpulkan. Maka ini ungkapan yang disebutkan oleh surat Yunus ayat 45, semua mengatakan ka'allam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Kayaknya kita tinggal di dunia itu nggak lama ya, mungkin hanya beberapa saat saja di dunia, di waktu siang hari, sa'atan minan nahar. Terus ngapain? Ya ta'arafuna bainahum, saling berkenalan, ta'aruf, saling berkenalan, ta'aruf. Kalau bapak yang sedang goes ketemu orang di jalan atau sedang istirahat ketemu gitu, kemudian kenalan, sama-sama sedang ngegoes juga, kenalan gitu. Berapa lama sih kenalan? Ada nggak 1 jam kenalan itu ta'aruf? Namanya siapa, tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, checklistnya ada sedikit, pertanyaannya sedikit. Paling kalau masih nyambung ini saja, ya nambahlah 5 menit. Ini ayat Quran menyebutkan semua mengatakan kita nggak hidup di dunia kecuali beberapa saat aja, hanya berkenalan, ya ta'arafuna bainahum. Sudah. Jadi ini meskipun dunia itu sangat-sangat singkat, ya, tapi justru inilah waktu di mana penentuan nasib kita nanti, selamat atau celaka, binasa, bahagia atau nanti nestapa. Inilah yang menentukan. Waktu di dunia inilah yang menentukan. Nah, jemaah rahmatullah, hakikat dunia juga Allah sebutkan dengan berbagai macam istilah. Pertama dengan menyebutkan nama al-hayatu ad-dunya. Al-hayatu kehidupan, ad-dunya ini sudah jadi kosakata kita, diartikan dunia. Padahal dalam bahasa Arab ad-dunya ini jenis kata namanya superlatif. Superlatif itu paling besar, al-kubro, akhirannya begitu. Al-kubro akhirannya itu paling besar. Kiamat kubro itu kiamat terbesar. Kemudian paling kecil as-sugro, akhirannya begitu, as-sugro. Nah, dunia ini adalah paling rendah. Subhanallah. Jadi sangat menohok sebetulnya istilah Quran untuk kehidupan kita hari ini. Kehidupan yang nilainya itu paling rendah jika dibandingkan dengan nilai akhirat. Bagaimana tidak rendah jemaah? Silahkan cari, kita googling, kita browsing orang yang terkaya di dunia. Dia bisa ngapain aja sih? Punya kendaraan banyak, tapi paling dipakai kan satu, sisanya di garasi. Punya rumah banyak, mansion villa banyak, yang ditinggali ya hanya satu, sisanya ya karyawan-karyawannya yang meninggali villa-villa itu. Jangan sebut istri lah ya. Kenikmatan menikmati pasangan itu juga sebentar. Nah, jemaah rahmatullah, jadi Allah menyebutkan ya, tentang orang yang paling kaya di dunia pun itu kalah dengan seseorang yang datang ke masjid kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh. Gak ada apa-apa gitu. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang terkaya di dunia itu paling berapa sih, berapa persen yang dia kuasai dari dunia?
nggak ada 1% yang saya khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masalahnya kalau cinta kita kepada dunia itu lebih besar daripada cinta akhirat, gak akan tertarik. Berjuang untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh itu gak akan tertarik. Nah, jemaah rahmatullah, Allah sebutkan dalam beberapa ayat selain al-hayatu ad-dunya itu nilainya, value-nya terendah dibandingkan dengan hari akhir. Nanti ada istilah yang lain, yaitu ajilah. Ajilah, memakai ain ya, ajil. Ya. Ajilah ini artinya cepat, kalau kita iftar yang berbuka, nah istilahnya kan ada takjil, itu memakai ain, takjil, jadi mempercepat, harus segera. Namanya takjil kan paling apa sih? Korma 3, bala-bala 1, keru 1, pisang goreng 1. Ya. Belum nasi biasanya ya, namanya takjil itu. Ya. Jadi mempercepat. Nah ini ajilah, istilah lain untuk kehidupan dunia ini. Istilah lain untuk kehidupan dunia ini. Dan Allah sebutkan di 3 ayat. Ya. Pertama di surat Al-Isra ayat 18. Kemudian nanti surat Al-Qiyamah ayat 20 dan surat Al-Insan ayat 27. Allah sebutkan di surat Al-Qiyamah, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalla ini kata celaan, hardikan, marah. Kalla biasanya diterjemahkan sekali-kali tidak. Kalla ini Allah marah seperti itu dengan ucapan kalla itu, keterlaluan manusia itu. Makanya ini menjadi awal ayatnya, bal tuhibbunal ajilah. Tuhibbun, kalian itu mencintai al-ajilah, kehidupan yang cepat, yang singkat, ajil. Ini menunjukkan bahwa manusia itu memang dalam karakter aslinya dia akan sangat menyukai al-ajilah, sesuatu yang cepat prosesnya. Silakan lihat gacoan ya, mie gacoan itu kan instan, ramai. Selain murah, sekarang ada wismi ya, depan Ampera itu sebenarnya. Wah itu juga antriannya panjang. Bab makanan saja manusia senang yang ajilah, yang instan-instan itu senang. Juga proses kehidupan itu nggak mau berbelit-belit. Saya kemarin anak pertama 17 tahun bikin SIM. Nah bikin SIM ya, kita pengalaman pengennya ajilah, nyari paman atau ordal ya, supaya ajilah prosesnya sehari jadi ya. Kalau enggak kan harus melewati berbagai macam prosedur ya, ada teorinya, ada prakteknya. Sekarang kabarnya sudah ya sesuai ya. Dulu kan ada zigzagnya kayak gimana. Nah dalam itu saja kita sudah senang ajilah manusia itu. Sodaqallah. Allah menyebutkan tuhibbunal ajilah. Untuk mengejar jabatan pengennya ajilah juga. Kemarin kita dengar berita di negeri Konoha, baru 2 hari jadi anggota, wah sudah naik jadi pimpinan. Itu ajilah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sodaqallah. Bagaimana karakter yang dibangun gara-gara tuhibbunal ajilah, mencintai sesuatu yang singkat, yang cepat. Bagaimana karakternya? Padahal Allah yang Maha Kuasa itu bisa saja ajilah juga. Ketika menurunkan 30 juz Al-Quran sudah jadi, sudah ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah turunkan ke langit dunia 30 juz semua. Allah Maha Kuasa. Tapi ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kan dicicil. Jadi pelajaran bagaimana proses itu sangat bermanfaat untuk membentuk kepribadian seseorang.
tidak gampang menyerah, tidak putus asa, mencari metode, mencari cara yang lain untuk berhasil. Semua itu bermanfaat. Jadi Allah pun menurunkan selama 23 tahun, padahal kepada manusia yang terbaik. Al-Amin 23 tahun. Nah ini kata Allah, kalau kita baca tadi di surat Al-Qiyamah, memang sebelumnya, sebelum ayat ke-20 itu ceritanya tentang Quran. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Itu ceritanya tentang Quran, penurunan Quran yang Rasulullah itu ingin ajib, ingin cepat-cepat. Ketika malaikat Jibril membacakan amma yatasa'alun, belum selesai ayatnya, Rasulullah sudah mengikuti amma. Nah itu nggak boleh. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kata Allah. Udah kamu tenang aja, ikuti prosesnya. Selesai malaikat Jibril membacakan, baru kamu ikuti. Jadi Rasul saja itu ajilah dalam konteks ya, ingin mendapatkan kebaikan Quran itu. Ya, itu ditegur oleh Allah, boleh. Ya. Begitu juga di surat Al-Insan. Ya, Al-Insan ayat 27. Innaha la yuhibbuna al-ajilata wa yadharuna warahum yawman saqila. Orang-orang yang tidak beriman itu ya, yuhibbuna al-ajilah, sama mencintai kehidupan yang instan, yang segera, yang cepat, dan meninggalkan apa? Wa yadharuna warahum yawman saqila, hari yang berat. Ketika ada sikap ya, mencintai ajilah, mengikuti ajilah, maka siap-siap menghadapi hari yang berat, yauman sakil. Yauman sakil. Hanya di ayat ini, ya, hari akhirat, hari hisab itu disifati dengan hari yang berat. Karena gara-gara orang itu senang dengan ajil. Nah, jamaah Allah, ajilah ini, ya, memang kalau kita maknai ya, dengan cepat, kita melihat bagaimana kenikmatan duniawi ini memang kenikmatan yang mudah diperoleh. Asalkan kita mengikuti dorongan hawa nafsu aja, gampang kok. Gak usah mikir yang lain-lain, ya. Gak usah mikir ada hukuman. Ikuti aja hawa nafsu, itu dia akan dapat kenikmatan ajilah. Ya. Beda dengan kenikmatan ukhrawi, kenikmatan akhirat. Itu butuh perjuangan untuk melawan gejolak hawa nafsu, perjuangan melawan rayuan setan, rayuan mata, rayuan kasur bantal gitu. Itu kenikmatan ukhrawi begitu. Tapi ajilah itu selain kenikmatan yang gampang didapat, maka dia juga kenikmatan yang cepat punahnya, cepat hilang. Apakah karena kenikmatan itu yang hilang, atau si pemilik kenikmatan itu yang hilang di dunia ini dengan kematian? Itu ajilah. Nah, maka jamaah Allah, terakhir satu ayat lagi di surat Al-Isra ayat 18 dan 19 tentang ajilah. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kata Allah, barang siapa yang yuridul ajilah, yuridu itu menginginkan al-ajilah, kehidupan sekarang dunia. Yuridu itu fi'il mudhari, kata kerja yang sekarang dan akan datang. Berarti keinginan terhadap ajilah itu akan selalu ada. Maka yuridul ajilah akan selalu ada. Dan kata Allah, ya akan kami berikan kepada mereka. Kami, kata Allah, ya, bukan mereka yang menjadi sebabnya, akan kami berikan ya, ketika sesuai dengan sebab-sebabnya, faktor-faktornya. Sehingga karena kami yang berkuasa, kata Allah, bisa saja orang yang sekolahnya rendah itu dapatnya banyak ajilah. Orang yang ya, biasa-biasa aja sholatnya dapat banyak daripada yang lain di masjid. Bisa begitu karena kami, kata Allah. Kemudian di
ayat berikutnya ini yang menarik. Ayat 19, wa man aradal akhirata wa sa'ala. Barang siapa yang aroda, menghendaki juga al-akhirah, kehidupan akhirat. Aroda ini artinya menghendaki, menginginkan, tapi fi'ilnya fi'il madhi, kata kerja yang sudah ada. Ini uniknya. Kenapa untuk menginginkan akhirat itu dengan fi'il madhi, dengan kata kerja yang sudah ada, menunjukkan kepastian. Tidaklah ada yang pasti dalam kehidupan ini kecuali sesuatu yang sudah lewat. So, apa yang pasti dalam kehidupan ini? Yang sudah lewat, kan sudah terjadi. Makanya ayat ini menggunakan fi'il madhi. Maka kita diajak memang harus pasti keinginan kita kepada akhirat itu, harus dipastikan. Kita kepengen wa man aradal akhirah. Bahkan ayatnya mengatakan wasa'ala, sa'i itu sa'i itu berlari cepat. Jadi mengejar akhirat jangan jalan biasa. Kalimatnya sa'a, bukan masa yang bukan masian. Masian jalan biasa. Kalau sa'i itu bergerak cepat, jalan cepat. Wasa'ala sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Itu nanti akan Allah balas mashkura. Allah itu ghafurun syakurun. Allah itu syakur. Apa arti syakur? Jadi kalau ada tanaman, ya, kemudian disiram hanya sedikit air, tapi tumbuhnya bagus, itu tumbuhan dinamakan syakur. Kalau ada hewan, ya, hewan piaraan dikasih makanan sedikit, kemudian dia tumbuh dengan sehat, itu binatang yang syakur. Jadi dikasih sedikit, membalas yang banyak. Inilah Allah. Ketika ada hambanya yang sa'ya, dia bekerja untuk akhirat dengan serius, maka Allah akan membalas dengan balasan yang syakur, balasan yang lebih banyak dari usaha yang dilakukan oleh manusia. Semoga kita diberikan Allah kemampuan untuk memahami panduan pedomannya dan juga Allah menolong kita untuk mengamalkannya. Qul qouli hadza astaghfirullah